Audio Jungle. 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 Nggak ada. Oke, saya berdiri karena ya kalau udah umur 50 ke atas itu untuk menunjukkan vitalitas harus bisa berdiri. Tidak mau kalah dengan Pak Iskandar. Dan saya memang tidak mau kalah dengan Jamu Nyonya Menir yang juga berdiri sejak tahun 1927. Kita bicara mengenai literasi digital. Nah, kenapa literasi digital menjadi hal penting? Ini permintaan dari mahasiswa, tapi memang sekarang adalah sebuah isu yang luar biasa penting. Jadi sekarang ini sedang sebuah proses kehidupan kita ini sedang dalam sebuah proses menuju ke dunia digital. Tidak bisa tidak. Kalau boleh dikatakan gambarnya begini, dulu itu dunia fisik dengan dunia maya atau dunia digital atau cyber life itu terpisah dan irisannya cuma sedikit. Tapi ke depan, bahkan mungkin sekarang sudah mulai, itu irisan semakin banyak, bahkan mungkin berhimpit. Semua aktivitas kehidupan kita ada di dunia maya, sebagian besar itu. Di sini, ketika kita bicara seperti ini, ada dua generasi yang kemarin sudah saya singgung ketika di diskusi di Hotel Aston. Ada generasi yang lahir itu sudah namanya digital native. Dia lahir di dunia digital. Biar semua aktivitas saya terekam dan nanti bisa ditunjukkan di Facebook atau di Instagram bahwa saya baru saja dari universitas yang paling terhormat di Indonesia bagian Barat, yaitu USUM. Gitu. Nah, ini ada dua generasi. Generasi anak muda, mungkin adik-adik yang kuliah di S1, mungkin yang S2 tapi masih muda, yang lahir tahun 90-an. Masih ada kan yang lahir 90? Ada. Nah, ini yang muda-muda. Ini ada generasi digital native. Anda lahir bersama-sama dengan teknologi digital. Tapi akan lebih, digital native itu akan lebih truly digital native ketika yang lahir tahun 2000, lebih dari 2000. Mereka udah, wah sudah sangat-sangat digital. Sementara nasib Anda, kurikulum yang siapa pembuat kurikulum, siapa pembuat kebijakan, itu kami yang tua-tua yang analog native ini. Saya, Pak Iskandar, Bu Lucy, ini walaupun dia profesor, nggak boleh ngaku sebagai digital native. Saya juga nggak boleh ngaku digital native. Cuma mencoba untuk memahami menjadi seorang digital native, memahami jadi seorang digital katakanlah generation gitu ya, bermigrasi ke sana. Ada yang migrasinya berhasil, ada yang migrasinya gagal. Jadi gaptek, jadi imigran gelap, yang sering disebut sebagai digital imigran yang kami tua-tua ini. Ya, sayangnya banyak yang imigran yang gagal.
tidak memahami. Nah, saya akan mencoba mengajak diskusi tentang bagaimana harusnya kita bicara mengenai dunia digital. Kita lihat tren perubahan penonton TV. Hampir semua, ini tahun 2010 sampai 2015, di dalam sebuah riset di Amerika semuanya merosot semua. Semakin muda, semakin jarang nonton televisi. Ini umur 18 sampai 24, anjlok dia. Representasinya. Ini umur 20, ini juga turun semua. Yang agak tinggi itu yang tua-tua ini. Ini masih tinggi nonton TV ini. Jadi kalau Anda masih sering nonton TV, umur Anda mungkin ya ini seperti ini 50-64 tahun. Ya. Semakin tua, agak masih sering nonton TV. Jadi anak-anak muda kita yang digital native itu nggak nonton TV. Makanya Anda masih diajari tentang bagaimana memproduksi dunia TV, broadcasting, jurnalistik dan sebagainya. Karena memang ini khas orang-orang analog native ketika masih mengglamorizing televisi. Ke depan televisi-televisi terestrial akan semakin ketinggalan, akan semakin ditinggal ya. Kita lihat di Amerika, justru waktu yang dihabiskan tuh untuk nonton Netflix yang banyak ketika share internet. Netflix, YouTube, gitu ya. Sedikit yang pakai Facebook, ya 3% di Amerika itu Facebook itu sebenarnya kecil. Agak beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini bangun tidur Facebook. Saya sama Bu Lucy ini sering sapa-sapanya di Facebook, gitu kan. Jadi istri belum dipegang, Facebooknya udah dipegang, gitu kan. Terus kedua WhatsApp, WA. Makanya kenapa kita ribut terus di Facebook dan WA? Karena memang waktu kita habiskan di situ. Ini berkelahi antara Ahokers dan hatersnya Ahok di sini. Ini, ya. Agak beda antara kita di Amerika, di Indonesia dengan di Amerika. Secara teoritis sering disebut sebagai ini persoalan sociomateriality. Dulu kita pakai teorinya Marshall McLuhan atau Harold Adam Innis yang disebut sebagai technological determinism, Toronto School, gitu kan? Sekarang ada yang namanya dari Wanda Olikorski, namanya sociomateriality. Manusia dan teknologi itu sudah nyatu, nggak bisa dipisahkan, nyatu dia, saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan aktivitas sosialnya ini sudah jadi satu. Kalau nggak percaya, siapa sih yang sekarang masih bisa hidup tanpa teknologi? Tanpa ini, HP kita ini? Siapa yang 1 minggu gitu udah hidup tanpa HP kita? Nggak bisa. Kita udah menyatu, semua aktivitas kita ada di sini. Kalau istri tertinggal, atau pacar tertinggal, nggak bingung. Nanti juga di rumah ketemu, atau kapan ketemu. Tapi kalau ini ketinggal, bingung. Karena hampir semua aktivitas ada di sini. Calon istri juga ada di sini. Banyak di sini. Ini polisi itu kalau nangkep orang, yang pertama ditangkap orangnya, yang kedua pasti HP-nya. Dan kemudian dilihat isinya siapa yang dihubungi oleh di HP itu. Itu digital forensik kita itu bisa menunjukkan karakter kita dan perilaku kita, bahkan kejahatan kita. Digital forensik ini. Itu yang menyebabkan kenapa yang namanya HP ini tidak bisa kita pisahkan. Saya ketika pengukuhan guru besar sempat membuat teori, walaupun teorinya teori sederhana. Saya kembangkan teorinya Marshall McLuhan. McLuhan kan mengatakan bahwa camera is the extensions of our eyes. Jadi kamera itu perpanjangan dari mata kita. Radio the extensions of our ear, perpanjangan dari telinga kita. Television is extension of our sense, perpanjangan dari indera kita. Smartphone itu extensions of our activities. Dia ekstensi dari kehidupan aktivitas kita, bahkan extensions of our life, perpanjangan dari kehidupan kita. Itu ini benar. Karena apa? Karena memang apa sih yang tidak berada di sini mau beli apapun sekarang di sini. Saya kemarin anak saya yang paling kecil, dia kehilangan kredit bukan kredit card, ATM. Tapi dia pengen beli makanan di Kentucky Fried Chicken. Terus saya tanya, loh gimana? Mau saya kirim duitnya gimana? Gampang Pak.
kirim aja ke wallet saya. Jadi sekarang anak-anak yang digital native itu bisa pakai wallet, jadi pakai e-money, nggak perlu pakai ATM lagi. Dan itu e-money yang dia punya bisa langsung dibayarkan kepada Californian Fried Chicken atau Kentucky Fried Chicken. Sayang ini titip bobrok belum bisa seperti itu. Ya, itu. Ya, mungkin perlu belajar dari ini teknologi yang berkembang terus ya. Oke. Nah, sekarang kita akhirnya apa? Komunikasi kita juga lebih banyak di dunia media sosial. Karena aktivitas lebih banyak menggunakan menggunakan smartphone itu sebagian besar di situ yang paling banyak adalah media sosial. Akhirnya inilah kita terjebak dalam kehidupan berkomunikasi di media sosial. Media sosial ini borderless, sangat luas. Kemarin juga saya sebut, kalau di ruangan ini otomatis kalau kita Makobar, semua tahu karena sebagian besar orang Sumatera Utara. Makobar atau Markobar. Markobar itu bukan martabaknya anaknya Jokowi, tapi Markobar itu Markobar ya. Kalau kita ketemu sama sanak saudara nggak boleh makan sebelum Markobar, sehingga betul-betul makannya enak karena ngomongnya panjang. Ini semua adalah satu orang komunikasi. Frame of reference-nya komunikasi. Bahkan mungkin sebagian besar orang Medan, punya kultur Medan. Tapi kalau sudah namanya di sosial media, ada orang Medan, orang Surabaya, orang manapun ketemu. Dari orang Muslim, paling Muslim, sampai orang non-Muslim, anti-Muslim, anti-agama, ketemu di sini. Maka logis kalau berkelahi terus. Jadi Anda akan bertemu semua orang yang sangat ekstrem di sini, di sosial media ini. Partisipasi beragam sekali, komunikasinya bebas, bikin apa saja bisa. Sehingga lalu dan penyebarannya juga amat cepat, gitu kan? Muncullah konflik-konflik. Tapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan di sosial media itu terrecord secara permanen. Hati-hati adik-adik yang masih muda yang ingin jadi gubernur, calon gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR. Kalau Anda nyinyir di Facebook sekarang, itu besok bisa diungkap 10 tahun yang akan datang. Terrecord. Kalau Anda ikut Bigo Live dan siapa yang ikut Bigo Live? Bigo Live kemudian ada yang terekam gitu ya, dengan sensualnya di Bigo Live itu, maka ketika Anda jadi calon istrinya presiden, calon istrinya presiden Trump muncul. Jadi jangan lupa bahwa social media digital itu terrecord secara permanen. Mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi ada yang merecord. Bahkan kalau penegak hukum bisa mengambil. Kami di Kominfo itu ada digital forensiknya. Jadi sebenarnya kalau HP udah ketangkap, WA yang sudah dihapus itu bisa dimunculkan kembali. Apa yang Anda lakukan sama orang itu bisa dimunculkan kembali. Betul. Sehingga sebenarnya teknologi kita ini kayak malaikat Raqib dan Atid, mencatat perilaku kita. Hati-hati loh, gitu loh ya. Dulu kita nggak bisa membayangkan malaikat Raqib dan Atid kok bisa mencatat semua kehidupan manusia. Ternyata buatan manusia aja, walaupun nggak lengkap ya, bisa gitu loh. Hati-hati dengan ini. Tolong. Kemudian secara komunikasi akhirnya menciptakan sebuah konsep komunikasi yang namanya mass self communication. Dulu mass communication saja, interpersonal communication. Sekarang jadi satu, yaitu pesan itu tersebar luas, bisa jutaan orang lewat person to person yang jadi word of mouth, trending topic yang kadang-kadang mempengaruhi media massa. Dulu kita pakai teori agenda setting, media massa mempengaruhi agenda publik. Sekarang agenda media justru dipengaruhi oleh trending topic. Karena wartawan-wartawan yang ada di media-media besar, ternyata wartawannya juga tiap hari ngelihat Twitter, Facebook, Instagram, dia terpengaruh. Kalau dulu wartawan-wartawan itu pagi-pagi itu yang dilihat pertama adalah kantor berita Antara, lihat untuk agendanya. Wah, dikembangkan berita-berita dari kantor berita. Sekarang enggak. Yang dibuka bukan kantor berita Antara, tapi Twitter. Apa yang tadi trending topik, terus dikembangkan di situ. Nah, ini yang disebut sebagai mass self communication. Komunikasinya masif,
ke orang banyak tapi lewat self to self. Repotnya ini, manusia tuh kalau udah di medsos tuh kadang-kadang beda dengan kalau ada di dunia fisik. Kepribadiannya berubah, betul Pak. Teman saya yang tidak pernah ribut dengan tetangganya, tiba-tiba di medsos tuh kualanya luar biasa. Semuanya disalah-salahin, semuanya dikafir-kafirkan. Padahal biasanya kalau di tempatnya, Assalamualaikum, baik-baik gitu. Saya aja dikafir-kafirkan. Loh, ini kenapa di medsos kok jadi galak? Nggak tahu, ini ada karakter tertentu yang berubah ketika di medsos. Agresif, emosional, bahkan kadang-kadang radikal. Hati-hati ya di medsos, Anda jangan-jangan juga berubah. Dan juga terjadi segregasi, kelompok A, kelompok sana, kelompok B, kelompok di sini, dan semua memiliki informasi-informasi yang hanya sesuai dengan kelompoknya. Akhirnya lalu delusi yang dia bayangkan tuh dengan realitas. Kalau pakai teorinya Lippmann ya, itu tuh realitas dengan yang dia bayangkan terlalu jauh udah. Gara-gara hoax, terus salah satunya adalah hoax. Fenomena media abal-abal atau hoax ini memang sekarang sudah menjadi fenomena yang ada di mana-mana, termasuk di negeri kita, di Amerika. Di Amerika tahun 2012 sempat ada buku, mungkin adik-adik pernah ada yang baca. Bukunya ditulis oleh Ryan Holiday, judulnya Trust Me I'm Lying. Percayalah saya sedang bohong. The Confession of a Media Manipulator. Jadi pengakuan seorang manipulator media itu tahun 2012. Dia adalah orang yang terkenal pertama sebagai pelaku pembuat hoax di Amerika. Dia bikin berita-berita hoax, disebarkan oleh teman-temannya, kemudian dibenarkan oleh media dia sendiri sama teman-temannya. Akhirnya lama-lama dia nggak benar. Dan itu yang kemudian dicontoh oleh Trio Macan 2000 di Indonesia. Iya, memang hampir sebagian besar pembuat hoax itu juga alumni komunikasi, bukan hanya alumni fisik, termasuk mahasiswa saya. Ini, ya saya mungkin juga ikut bertanggung jawab sama Pak Iskandar dan teman-teman ini. Itu sebagian besar, itu alumni komunikasi itu yang si Ryan Holiday di Amerika itu juga jebolan komunikasi juga. Gitu. Nah, sekarang ini fenomena media abal-abal ini ternyata luar biasa. Secara ekonomi politik dia bisnis baru. Ada kepentingan politik dan ekonomi. Pernah dicatat oleh ini nanti ya, oleh Tempo, majalah Tempo, sebuah situs abal-abal itu sampai mendapatkan pendapatan 1 miliar setahun. Karena apa? Ada iklan dari Google AdSense. 1 miliar setahun. Padahal coba, Anda bikin media apa sih di sini bisa pendapatan 100 juta aja susah. Ini 1 miliar setahun. Kenapa? Pangsanya jelas. Jadi pangsa yang pembenci pemerintah ada. Pembenci Jokowi kan banyak. Tinggal dibuat kamera aja isinya punya menjelek-jelekan Jokowi. Mereka pada cari informasi itu untuk membenar. Pembenci Prabowo juga ada. Buat aja kok. Yang menjelek-jelekan Prabowo itu juga akan ambil. Itu yang terjadi. Dan bedanya apa? Kalau media cetak, media pers. Pers itu undang-undang 40 tahun 99 itu mewajibkan pasal 9 bahwa pers Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia. Ini kalau yang namanya abal-abal nggak pakai badan hukum. Tinggal 2 orang ketemu, 3 orang ketemu, yuk bikin. Sudah nggak usah pakai badan hukum. Bahkan tidak perlu wartawan. Tinggal cari aja copy paste. Copy ke Tribun, copy ke Antara atau ke Kompas atau di copy, kasih berita lebih bagus, judulnya lebih bagus, dipanasin, faktanya ditambah, lebih menarik. Karena media-media mainstream, media-media yang alamatnya jelas bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, itu dia harus berkomitmen pada kode etik jurnalistik, cover bocet dan lain-lain, dia nggak perlu karena alamatnya nggak jelas, alamatnya nggak bisa dicari. Yang paling terkenal yang dicatat oleh Tempo salah satunya adalah Piungan Online. Sekarang namanya berubah menjadi Portal Piungan, Pos Metro. Itu berubah-berubah terus. Dan itu udahlah. Sebenarnya saya juga nggak enak nih kalau ngomong buatlah seperti itu deh. Di Medan pasti laku. Gitu.
Terutama nanti kalau pilkada di Sumatera Utara, isunya jelek-jelekin yang sudah ada atau nyerang sana nyerang sini kan laku. Karena memang kita ini lebih suka kadang-kadang dengan yang walaupun tidak fakta gitu ya. Google AdSense itu memasang iklan secara acak kepada semua situs-situs. Setiap ada 1.000 orang ngeklik sebuah situs, maka Google AdSense ngasih $1. Nah kalau sehari ada 300.000 orang ngeklik atau mengunjungi, maka dapat $300. Nah kalau seminggu setiap hari ada 300.000 orang, karena Indonesia kan besar, pengguna internet di Indonesia udah 132 juta. Coba, kalau ada ya 10% aja yang mau mengunjungi, itu berarti udah berapa $US yang dia peroleh. Makanya disitulah itu ada kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Yang menernak, istilah saya ternak, yang menernak itu memang hampir sama dengan media-media konvensional. Anda mengkritik media konvensional, Viva News dan TV One punyanya politisi, itu media abal-abal juga punyanya politisi, sebagian besar sama. Jadi kita ini ingin melepas dari mulut buaya, ternyata banyak mulut singa yang juga lapar. Sama, itu juga punyanya. Itu kalau Anda sekali-sekali dan nanti ya pergi ke Jakarta, diskusi sama wartawan-wartawan yang ngumpul di DPR MPR, media centernya DPR MPR. Itu ada sekitar 27 wartawan yang tidak punya kantor, kantornya di DPR MPR itu. Nah, karena itu media abal-abal, memang bos-bosnya juga ada di situ, di DPR MPR. Itu. Nah ini jelas dia berpotensi melanggar undang-undang pers karena tidak berbadan hukum Indonesia, berpotensi melanggar hak cipta karena dia nggak bikin liputan sendiri tapi hanya copy paste kayak mahasiswa, dan melanggar undang-undang ITE karena sering memfitnah dan sering menyebarkan kebencian, bahkan juga melanggar undang-undang lain. Itu potensi mereka sebenarnya. Ya. Sementara kalau Detik, dia kalau melanggar dia bisa dikenakan sanksi, bisa dikejar, bisa, karena reputasi mereka tuh kalau media-media bisnis yang beneran ya mereka mempertaruhkan reputasi, ya, mempertaruhkan reputasi. Oke, sebentar, ini tadi ada yang kelewatan. Nah di Amerika sendiri media mainstream dengan fake newsnya itu di Facebook ya, itu juga ternyata sudah semakin banyak yang fake news atau hoax tadi. Jadi mainstream ini memang mengalami persoalan turun. Jadi adik-adik yang sekarang ingin misalnya udah belum bekerja, ingin bekerja di dunia media, sebenarnya media kita mau media yang mana yang mau Anda mau bekerja? Sedang mengalami sebuah decline yang luar biasa juga. Dan yang untung ternyata yang tadi yang abal-abal itu malah justru untung. Tapi itu bertentangan dengan hukum yang diajarkan oleh Pak Pohan, ya, dan etika. Beliau juga mengajarkan tentang etika. Oke. Contoh-contoh hoax. Tiba-tiba ini yang bermusuhan bisa gandengan. Ini yang bikin namanya Afgan Harahap. Ini juga yang bikin Afgan Harahap. Tiba-tiba Raja Salman sama tapi Afgan Harahap ini pinter, orang sini kan. Dia pinternya apa? Dia sebenarnya satire saja. Mosok Raja Salman pakai Lion Air ini. Dia satire saja bahwa nih lihat nih ketemu kan, ayo gitu kan. Tapi yang suka dengan hoax dia dikira beneran, padahal ini buatannya Afgan Harahap. Ada banyak sih, saya juga termasuk suka punyanya Afgan Harahap. Ada juga kalau Anda punya Instagram, buka itu yang namanya bukan orang suci, bukan orang suci. Itu juga menarik itu. Jadi hoax itu pesan yang menipu. Ini menipu, jelas ini bermusuhan kok malah ketawa berani. Menciptakan kecemasan, kebencian, atau pemujaan. Jadi kalau kita cemas, itu beritanya sebagian besar mungkin itu adalah hoax. Sumber tidak jelas, tidak bisa dimintai tanggung jawab. Biasanya ini siapa? Ya kalau saya kebetulan memang sering ngamati, kemudian juga sering di kantor urusannya ini, jadi saya tahu gitu ya. Sumber tidak jelas, pesan sepihak, nyerang, membela saja, mencatut nama tokoh kredibilitas, seakan-akan ada tokoh Gusmus, berita ngomong begitu, enggak itu.
medianya pakai nama mirip media terkenal, Kompas Metro, Kompas Jawa Pos Group. Nggak ada Kompas kok campur sama Jawa Pos, tapi itu dibikin sama mereka gitu. Iya, jadi namanya tuh dicampur-campur gitu. Medianya kemudian ya ini menggunakan fanatisme dan ideologi atau agama. Kenapa kok agama dipakai? Karena mayoritas penduduk kita adalah orang religius dan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka Islam yang paling banyak. Kalau pakai parmalin sana ya nggak ada yang parmalin ya. Parmalin, agama parmalin ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang mendukung atau mau jihad mendukung begu gitu, nggak ada gitu kan. Tapi kalau Muslim itu banyak yang mau jihad. Karena apa? Karena memang Muslim itu paling banyak. Tapi terus terang, saya pernah menemukan beberapa media-media Muslim, namanya Muslim sekali, siapa ya, lupa saya, bukan Abu Hurairah, bukan Abu siapa, itu ternyata phishing dia ada mencuri data-data, kita blokir karena dia suka mencuri data-data orang-orang yang accept dia, itu datanya, kemudian setelah itu diambil akunnya, dikuasai akunnya, ada phishing, ada malware, pakai nama-nama Muslim coba. Iya betul, saya nggak bohong. Itu ketika kita blokir ya kita dianggap ini yang diblokir hanya orang-orang Muslim. Padahal mohon maaf, saya juga sudah haji. Isi tampilan provokatif dan ini yang khas. Tolong hati-hati kalau minta di-share dan minta diviralkan. Biasanya pasti ada di-share, diviralkan. Jangan Anda share, Anda jangan viralkan. Karena itu sebagian besar adalah hoax. Ini contoh yang kemarin terjadi di Pekalongan. Tiba-tiba ada di sosial media dan yang nge-share ikut di grup Profesor Rizky nggak? Yang nge-share seorang Profesor di ISKI ini. Ibu nggak ikut? Di Profesor Rizky nggak ikut? Tapi nggak ada. Oh ini saya nemu ini ada yang nge-share dari seorang profesor komunikasi. Kami generasi PKI mengundang siswa-siswi SMA dan SMK sekota Pekalongan. Langsung PKI kok ada di Pekalongan. Kebetulan kepala dinasnya itu teman saya namanya Pak Sri Budi. Saya langsung WA Pak Sri Budi, ini benar kok ada PKI di. Pak Sri Budi langsung, Prof, bukan Prof, itu kayaknya hoax, saya cek. Terus kemudian ini dia kirim ini lomba baca puisi tingkat SMA SMK sekolah Pekalongan, nggak ada PKI-nya, tiba-tiba ada PKI-nya di sini. Pak Sri Budi yang ngirim, nanti bisa cek di Pekalongan. Ini dari sebuah universitas swasta. Akhirnya mereka nggak jadi bikin lomba baca puisi gara-gara kena hoax. Jadi hoax itu luar biasa, ya. Dan ini bikin cemas kan kalau kayak gini. Ya, pesannya bisa kadang-kadang berita dusta, bisa pesan berantai, foto editan, foto lama diberi keterangan seakan baru, foto dari luar negeri tapi seakan di Indonesia. Ada halte bis gambar Palu Arit, ini kebangkitan PKI. Saya pikir juga hebat juga ada PKI berani bikin halte. Di mana ini? Ternyata itu di Vietnam. Terus ada jembatan penuh dengan bendera-bendera Palu Arit, kebangkitan PKI di Solo Tigo katanya. Saya kebetulan saya itu banyak kenal sama teman-teman kepala dinas Kominfo di Kabupaten Pekalongan. Saya telepon, nggak ada Pak, saya udah keliling ke nggak ada itu gambar bukan di Solo Tigo. Ternyata itu juga di Vietnam. Hati-hati sekali dengan foto-foto editan begitu ya. Kayak tadi yang dibuat oleh Afgan Harahap tadi. Nah, ini adalah isu-isu yang konsisten jadi bahan hoax, yang kontroversi. Jati diri Presiden Jokowi, dulu namanya Insinyur Herbertus Joko Widodo Oi Hong Leong. Dan ini sudah rest in peace, sudah meninggal, ini nggak jadi. Dulu udah meninggal waktu zaman Pilpres, ya kan? Neo PKI, gambar Neo, kemudian ya ini muncul terus sebagai hoax. 10 juta kalau TKA asing Cina datang banyak, ya. Itu di beberapa di Sulawesi banyak, ya. Tapi kalau 10 juta, nanti dulu penduduk Medan berapa juta? 2,5 juta, 4 kali penduduk Medan.
2,5 saya udah macet kan, sini aja susahnya bukan main saya. Gimana 10 juta? Taruh di mana? Gitu loh. Mau berapa pesawat terbang, apa wirawiri datang bawa Cina-Cina itu. Enggak, ini nggak masuk akal juga 10 juta. Tapi kadang-kadang kita ya hoax ya. Ya, oke. Apalagi disebut ini PKI, pengusaha. PKI itu apa sih? Komunis kan? Komunis itu kan sama rata sama rasa kan? Nggak ada hak hak kepemilikan kan? Dicoba untuk semua itu kepemilikan sosial bareng-bareng. Pengusaha itu apakah mungkin dia suka dengan sama rata sama rasa? Logikanya nggak masuk. Dan memang tidak, ya. Oke, tapi ini memang jadi kontroversi terus. Nah, perlu kita literasi menggunakan medsos secara cerdas dan cermat. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa S2 literasi melibatkan netizen, publik ngerti bahaya jahatnya hoax, literasi tentang macam-macam hoax, cara mengenali dan sebagainya. Dan ada yang namanya turn back hoax. Ini sebuah aplikasi yang kalau kita buka turn back hoax itu akan muncul apa saja yang sudah dianggap hoax dan ada data aslinya, fakta aslinya. Jadi fact checker gitu ya. Kita perlu melakukan fact checker turn back hoax. Ini dibuat oleh aktivis-aktivis ini, masyarakat, bukan pemerintah. Pemerintah nggak punya kemampuan untuk bikin turn back hoax. Kemudian memproduksi konten positif bisa semua yang bisa melakukan ya. Ini wartawan siapapun sebenarnya perlu membuat produksi konten positif untuk mengimbangi hoax. Kalau enggak kita semakin terpuruk. Nah, tapi kadang-kadang kan nggak menarik nih. Saya mau ngajak gimana cara menarik ketika kita bikin sosial media. Gini, kalau Anda nonton TV itu drama atau bukan? Realitasnya dikonstruksi dengan teori-teori drama, atau kalau istilahnya siapa dramatistic theory dari siapa? Erving Goffman, Kenneth Burke, satu lagi, ya, Erving Goffman, dramatistic theory. Ada front stage dan backstage. Itu kira-kira kalau kita nonton, kitanya inbox, pernah belum nggak nonton inbox musik itu? Yang pada nyanyi-nyanyi begini tuh disuruh atau asli itu? Disuruh, itu drama kan? Drama. Maka kalau kita bikin sosial media juga perlu ada drama. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi sosial media tuh seakan ada yang berkelahi, ada ini. Itu buzzernya itu drama. Kita yang orang baik-baik yang nggak bikin drama. Cuman satu, kayak Bu Lucy itu cuma satu di akunnya, nggak berdrama. Tapi kalau mau ingin terkenal, dia bikin juga satu untuk berperang sendiri, berkelahi sendiri, ribut sendiri. Wah, jadi seakan-akan wah ribut. Itu drama macan 2000, kemudian partai sosmed dan lain-lain itu begitu. Jadi berdrama juga dalam komunikasi. Sekarang saya sering mengajarkan kepada PR pemerintah, kalau lu mau ingin kelihatan menarik ya harus ada drama. Seakan-akan berkelahi, seakan-akan gini. Kalau nggak hanya ngomong normatif, nggak ada yang baca, nggak ada yang ikuti. Nah, tapi tetap ada aturannya. Untungnya aturan itu ada di Undang-Undang ITE dan revisinya. Apa sih Undang-Undang ITE? Saya hanya ingin menyampaikan begini. Tadi kan gambarnya kan, gambar bulat-bulat tadi kan dunia fisik sama dunia maya itu terpisah awalnya, lalu menjadi menyatu. Jadi gini, di masa digital, kehidupan kita ini banyak di dunia digital. Sekarang mungkin masih banyak di dunia fisik. Nah, karena kehidupan anak cucu kita di dunia digital itu lebih banyak di dunia digital, maka aturan-aturan hukum, norma-norma hukum itu kemudian dipindahkan dari dunia fisik ke dunia digital. Istilahnya diekstensifikasi. Norma yang sudah ada di dunia fisik diberlakukan di dunia digital. Itu Undang-Undang ITE. Misalnya, saya boleh nggak masuk ke rumahnya Mbak siapa lupa sih? Mbak Oli. Oh iya, Oli Bedono Kampe kemarin. Ke rumahnya Mbak Oli, ke kamarnya Mbak Oli boleh nggak? Tanpa izin beliau. Kalau izin ya boleh. Tapi kalau nggak izin nggak boleh. Maka Anda juga tidak boleh masuk ke situsnya Mbak Oli tanpa izin.
Boleh nggak masuk ke rumahnya Mbak Oli kemudian ngerusak TV, ngerusak lemari pakaian, ngerusak kulkas? Nggak boleh. Maka di dunia maya Anda juga nggak boleh merusak situs, merusak informasi, memphishing tadi, malware, nggak boleh. Boleh nggak saya memfitnah Mbak Oli di dunia fisik seperti ini? Bahwa saya fitnah misalnya tadi ketika ketemu di belakang dompet saya diambil, saya fitnah di Facebook, dompet saya hilang, uang saya habis, diambil Mbak Oli. Boleh nggak? Nggak boleh. Di dunia fisik nggak boleh, di dunia maya nggak boleh. Jadi sebenarnya Undang-Undang ITE itu hanya mengekstensifikasi dari norma-norma pidana yang ada di dunia fisik, diekstensifikasi ke dunia maya. Nggak boleh fitnah, nggak boleh fitnah juga di dunia maya. Cuma ditambahin norma baru tentang internet. Misalnya tiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, nah itu norma barunya, dan atau mentransmisikan, itu norma baru lagi, dan atau bisa diaksesnya itu. Tapi sebenarnya pidananya tidak ada pidana baru yang dibuat. Semua pidananya itu pidana yang sudah ada di KUHP atau undang-undang lain. Pornografi, kesusilaan ada di KUHP, pencemaran nama baik ada di KUHP, gitu loh. Makanya di Undang-Undang ITE tidak dijelaskan bahwa apa itu muatan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan penyebaran penghinaan dan penyebaran kebencian. Tidak ada definisinya. Kenapa? Definisinya ada di KUHP, mengikuti KUHP. Tidak ada definisi di Undang-Undang ITE tentang pelanggaran kesusilaan. Adanya di Undang-Undang KUHP mengenai kesusilaan atau di Undang-Undang pornografi, gitu. Itu. Nah, larangan di Undang-Undang ITE ini, misalnya ya pasal 27 ayat 3 ini larangannya sudah ada sejak tahun 2008. Sudah ada, yaitu tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini penghinaan dan pencemaran nama baiknya nggak diberi pengertian di Undang-Undang ITE awalnya. Tapi kemarin ketika revisi yang kebetulan tadi disebutkan oleh MC Mbak dari TV One ya, kemarin karena penyiar TV One ada yang telepon saya, Mas mau siaran mau acara di Jakarta Medan ya, ikut dong gitu. Ikut saya nanti jadi geger nanti. Gegernya itu fitnahnya itu loh. Padahal ikut maksudnya mau kesini ke Jakarta ini kan. Nah itu dulu nggak ada ini pengertian itu penghinaan dan pencemaran nama baik. Sekarang kita tambahkan bahwa yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik itu mengacu kepada delik penghinaan dan delik pencemaran nama baik, maksudnya 310, 311. Hanya ini Pak, kalau dulu tidak ada pengertiannya sehingga orang bisa dari 310, 311, 312, 314 gitu, termasuk penghinaan ringan masuk. Sehingga misalnya orang mengatakan babi lo, itu udah dianggap penghinaan, masuk Undang-Undang ITE. Sekarang kemarin ada polisi tanya saya, enggak, itu nggak masuk. Walaupun yang Hendro Subiakto lo Profesor Babi, saya nggak bisa mengatakan itu pencemaran nama baik, karena bukan 310, 311. 310 dan 311 itu isinya kalau di KUHP dengan sengaja itu menista, menyerang kehormatan nama baik seorang dengan tuduhan sesuatu terhadap seseorang. Jadi dengan menuduhkan sesuatu hal terhadap seseorang. Jadi harus ada menuduhkan sesuatu hal. Menuduhkan sesuatu hal itu apa? Beda nggak menuduh dengan menilai atau beropini? Beda. Anda boleh nggak beropini di sosial media? Boleh. Beropini nggak setuju dengan pemerintah? Boleh. Beropini bahwa kebijakan pemerintah itu ngawur? Boleh. Beropini bahwa presiden itu ngawur? Boleh. Dan itu nggak akan kena Anda. Tapi kalau Anda menuduh Jokowi itu anaknya PKI, nah itu menuduh itu sudah ada tuduhan atau tuduhan korupsi, tuduhan itu bisa kena Undang-Undang ITE. Jadi kenanya bukan Undang-Undang ITE-nya dulu, tapi kena Undang-Undang KUHP dulu. KUHP-nya kena dulu nggak? Kalau KUHP-nya kena 310, 311 kena, baru kemudian ditarik ke ITE, didistribusikan nggak? Gitu loh.
transmisikan enggak? Kalau didistribusikan, transmisikan, kena. Kasus Habib Rizik itu saksi ahlinya dari Kominfo. Salah satu dakwaan polisi adalah Habib Rizik, kasusnya yang dia dengan Bank Indonesia, yaitu lembaran kertas uang baru yang disebut palu arit. Ini bukan fitnah, kan gitu kan? Itu karena atau enggak? Siapa yang dituduh sama? Karena yang dituduh harus seseorang, maka tidak bisa kena undang-undang ITE. Polisi pusing, polisi mau mencoba mengenakan itu nggak bisa, undang-undang ITE nggak bisa kena, karena dia bukan menuduh seseorang. Dia menuduh ada palu arit, tapi bukan menuduh melakukan suatu hal pada seorang, karena nggak ada yang disebut. Bodoh nggak polisi? Nggak bisa. Dan juga dia tidak dengan sengaja mendistribusikan, karena yang mendistribusikan bukan dia, yang mendistribusikan orang lain. Dia hanya direkam gitu, ya kan? Kemudian di orang lain yang mendistribusikan, dia nggak bisa kena undang-undang ITE. Cuma ini adalah delik aduan. Delik aduan itu apa? Korbannya yang difitnah, yang dihina harus melapor ke polisi. Jadi itu. Nah, ya. Jadi tidak mudah. Undang-undang ITE itu bahkan kalau dulu zaman tahun 2008 itu sanksinya 6 tahun, sekarang diturunkan menjadi sanksinya 4 tahun. Sehingga apa? Nggak bisa untuk nahan orang. Prita Mulyasari itu belum diproses di pengadilan, ditahan duluan. Belum diputuskan, tahan duluan. Orang ditahan di pengadilan, kalau masyarakat mah taunya ditahan sama dipidana itu sama-sama dimasukkan penjara kok. Dan sama-sama mencret kalau udah masuk penjara itu. Mau ditahan 2 minggu atau 2 bulan gitu kita? Enggak. Itu kalau ditahan di kepolisian, ditahan dikasih makan cuma sehari 2 kali piring plastik. Saya sering lihat. Saya kalau dijadikan saksi ahli di pengadilan, saya lihat orang-orang yang ditahan tuh, waduh kasihan. Dan alhamdulillah saya sudah melepaskan sekitar 3 orang. 3 orang aja sih. Irfani di Bantul, Jogja, yang tahu Irfani. Irfani itu kasus suaminya satpam yang dipecat sama perusahaannya, lalu Irfannya ngomel-ngomel di Facebook. Perempuan wanitanya itu ngomel-ngomel, itu malah ditangkap. Jadi padahal kata-katanya cuma begini di Facebook itu. Bosnya suami itu tidak pantas jadi pimpinan, kayak anak kecil. Kata-kata seperti itu ditahan di pengadilan. Saya datang ke pengadilan Bantul dan tanpa dikasih honor. Benar, saya datang dan saya memberikan saksi ahli. Akhirnya alhamdulillah sampai inkrah menang. Mbak Irfani itu menang. Yang kedua Pak Singki Swaji di Surabaya juga begitu. Nah, yang Singki Swaji ini lawannya orang Medan, Rahmat Syah. Orang Medan, Rahmat Syah. Nah, Singki Swaji ini aktivis lingkungan hidup. Kemudian ngeritik di Facebooknya. Lihat tuh, mana lebih bagus kebun binatang Surabaya dengan kebun binatang Siantar. Monyetnya yang Siantar dikurung sama pemiliknya Rahmat Syah, disebut Rahmat Syah gitu. Terus balik itu, siapapun dia, walaupun bumi langit runtuh, maka penjara kebun binatang Surabaya harus dihukum seberat-beratnya. Tahan si Singki Swaji itu. Saya datang dan saya atas nama membela undang-undang. Saya nggak membela Singki Swaji, saya membela undang-undang. Dia tidak menuduh pada orang, karena kata-katanya kan 2. Satu ke Siantar, yang satunya hanya siapapun dia yang bumi runtuh harus dihukum seberat-beratnya. Dan itu opini. Kalau opini kemudian dipidana, gimana negara ini? Dan opini itu kan hak dari warga negara, hak konstitusional kita, pasal 28 ayat G, ayat F, itu F komunikasi, yang G itu opini, berserikat, berkumpul, dan kebebasan berpendapat itu hak konstitusional. Dan alhamdulillah Singki Swaji dilepaskan. Itu di Solo saya juga pernah. Oke lah, itu. Nah ini kasus-kasus yang sering kali muncul. Nah kemudian ada juga di pasal 28 ayat 1 itu larangan penyebaran kabar bohong. Ini tidak ada perubahan di revisi yang baru. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana 6 tahun, denda 1 miliar. Menakutkan kan?
seakan-akan ini bisa mengenai ke semua hoax, kabar bohong. Enggak. Kalau kita orang hukum tahu, ini namanya adalah delik material. Artinya harus terbukti mengakibatkan kerugian konsumen. Memang hoax itu merugikan kerugian konsumen. Konsumen loh ya, bukan masyarakat. Ini lebih banyak untuk hoax di bidang iklan yang membohongi kita, iklan di sosial media atau di digital, iklan itu ya, misalnya jual sepatu, sepatu sneakers atau Hush ternyata Hush gitu, misalnya begitu. Nah, ini merugikan kerugian konsumen, ini itu. Hoax tidak bisa dikenakan ini kalau dia tidak merugikan konsumen. Jadi nanti kalau Bapak ada di sini ada yang kena pasal 28 ayat 1, silahkan jadi saksi ahli asal ini kerugian konsumen. Oke, nah kalau yang ini larangan penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara ini memang tidak juga kita ubah. Kalau yang lain diturunkan ini tidak kita ubah. Ini sekarang yang lagi banyak nih ngetren ini, di mana-mana yang kena ini. Pasal ini yang paling banyak. Dulu pasal 27 ayat 3. Sekarang ini yang kena. Biasanya polisi yang mengenakan atau laporan-laporan masyarakat yang menganggap wah ini penyebaran kebencian. Sebenarnya penyebaran kebencian itu bukan sesuatu yang baru. Di Undang-Undang KUHP sudah ada sejak dulu. Di pasal 156, 156A yang dikenakan oleh Pak Ahok tuh ini juga. Ya. Cuma ketika dia disengaja tanpa hak disebarkan ini, menyebarkan, nah baru kena. Nyebarkan di apa? Di internet tentu saja kan. Ini. Misalnya kayak ini kena nih anak ini harus kena. Jika dolar tembus 15.000, tanda tragedi 98 akan terjadi. Siap-siap berburu babi Cina ke barat. Sejarah akan berulang lagi, jangan kecolongan. Kayak Mei 98, jaga bandara, garis pantai, karena para Cina ke barat akan kabur lewat pintu itu. Warga kampung Pulau Muara Baru yang dizolimi Cina, jika saat itu datang dan ratakan daerah Pluit, daerah kediaman Ahok, dan balaskan dendam kesumat kalian, kita sembelih antek-antek. Macam-macam ini, antek-antek Cina dan PKI. Ini ya ketahan, karena memang itu yang namanya penyebaran kebencian. Jadi menyebarkan kebencian pada orang tertentu atau kelompok tertentu dasarnya adalah sara. Dasarnya ada di Undang-Undang KUHP. Nah, pemerintah sekarang menghadapi hoax dan hal-hal seperti itu tadi oleh Undang-Undang ITE yang baru ini dapat kewajiban ini. Pemerintah wajib melakukan pencegahan. Kalau dulu zaman Pak Tifatul sebelum direvisi cara blok, kita udah blokir. Saya udah ikut blokir apa yang namanya Vimeo misalnya begitu ya. Blokir pornografi. Dasarnya ini pasal 40 ayat 2, pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekarang ini dilengkapi lagi dengan pasal 40 ayat 2A. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangannya diberikan di pasal 40 ayat 2B. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses. Memerintahkan pada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses. Jadi pemerintah memang punya wewenang. Ini Pak, Undang-Undang ITE. Cuman memang harusnya dibuatkan PP-nya ya, supaya lebih bagus lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, ini terakhir nih. Apa yang diblok selama ini oleh pemerintah hanya media Islam? Tidak. Saya katakan jelas, tidak. Nih, seknasjokowi.org diblok tanggal 2 Desember dan dinormalkan 2 Januari. Ini juga pernah diblok. Seknas Jokowi yang minta ngeblok BIN. Jadi ini yang minta ngeblok itu ada dari kepolisian, ada BIN, dari kejaksaan. Kita blok. Tapi sekarang normal lagi. Karena apa? Memang mekanismenya di Permen nomor 16 tahun 2014 itu dimungkinkan untuk dinormalkan kembali kalau
yang punya, yang bertanggung jawab itu datang dan berjanji untuk memperbaiki. Itu boleh. Ya. Ada lagi nih, suarapapua.com kita blok 31 Oktober, normalisasi 20 November. Ini yang datang orang-orang Papua datang. Kenapa kami pers loh, kami sudah berbadan hukum, bla 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 bla, melanggar undang-undang pers. Silahkan, kalau Anda merasa diblokir, masih sampai sekarang diblokir karena nggak datang nih Raymond Ibrahim. Ada bukti dan saksi, ini non muslim semua. Ada murtadin kafirun, sudah murtad kafirun lagi, ini juga non muslim juga. Ada mantan muslim, ini jelas bukan muslim, namanya juga mantan muslim, kita blokir. Macam-macam, jadi banyak sebenarnya. Tapi yang di blow up, terutama di hoax, di dunia hoax itu yang muslim-muslim gitu. Mosok ini demi Allah saya nggak masuk surga kalau ini nggak diblok, gitu ya. Karena yang ngeblok saya gitu, ya. Ini kita blok. Hoax itu memang luar biasa. Saya mau tanya nih, Anda terkena pengaruh hoax atau enggak? Ketua KPK siapa namanya? Agus Raharja. Agus Raharja, agamanya apa? Islam. Yang benar? Islam, benar? Siapa yang bilang Agus Raharja Islam? Kok ragu-ragu? Siapa yang mengatakan Agus Raharja Kristen? Agus Raharja itu Islam, beres. Tapi kalau di hoax dikatakan yang Islam cuma Laude Kamaluddin, ya kan? Ya. Itu orang dari Magetan, Pak Agus Raharja itu, dan Muslim. Tapi hoax itu ya memang gitu itu, merubah-rubah agama orang tanpa ya udahlah, ini namanya juga hoax, ya. Dan mekanisme pemblokiran ini ada harusnya dari peraturan pemerintah, tapi biasanya melewat dari kita ini. Kalau Kominfo itu ngeblok itu, Kominfo itu tidak ahli, bukan ahli agama, bukan ahli terorisme. Tapi kalau ada masukan tentang ini bahaya terorisme dari BNPT, ya kita ikut BNPT. Ada ahli tentang makanan-makanan yang berbahaya dari BP POM. BP POM itu sering ngasih daftar situs-situs yang harus diblok karena menyebarkan hoax tentang makanan, minuman, bahkan juga obat-obatan. Kita blokir karena tidak ada yang ahli. Oh enggak, ini BP POM bohong ini. Nggak bisa dong kita bilang gitu. Kominfo ya pokoknya mengeksekusi aja. Nah BNPT ngasih ini berbahaya ini karena di belakangnya teroris, ya kita blok. Dan memang ketika kami memblokir ya, tahun bulan Desember sampai Januari itu kira-kira ada 150-an yang kita blokir sampai Februari kemarin 150-an. Kita blokir itu banyak yang nggak datang, pemiliknya atau pengelolanya. Yang datang ada, yang datang itu FOA Islam datang, Hidayatullah datang, dan itu udah 2 kali 3 kali mereka kita blokir, kita normalkan, balik lagi, blokir normal balik lagi, tapi ya kita normalkan lagi. Tapi ada yang tidak datang. Kenapa tidak datang? Ternyata banyak yang satu dibuatnya di luar negeri. Yang mendukung Papua itu banyak di Australia, yang mendukung Islam radikal itu dibuat, ada yang dari Suriah, ada yang dari Afghanistan, dan dia nggak datang. Ada juga yang tidak dari luar negeri karena .com ya, .com itu Amerika, kalau Indonesia kan co-id gitu kan. Ada juga yang tidak dari luar negeri tetapi dia nggak datang. Kenapa? Karena teroris juga ada yang bikin. Ini teroris bikin. Bukan hanya itu, politisi juga banyak yang nggak datang walaupun dia yang punya tadi. Kenapa? Karena malu, karena dia bikin 5, 10. Kalau dia datang, lu lagi bikin terus nih. Dan itu politisi. Nah akhirnya yang datang itu sedikit. Padahal kita blokir. Ini jadi masalah ya. Demikian Bapak Ibu, sedikit karena sudah jam 6 tapi maghribnya kan 6:30, jadi kita masih bisa tanya jawab.